Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Putri dengan NIM L03120140 dari kelas Pengantar Bioteknologi B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi antibiotik, probiotik, vaksin, dan imunostimulan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, apa itu antibiotik? Antibiotik merupakan senyawa organik dengan berat molekul rendah yang dikeluarkan oleh mikroorganisme. Dalam hal ini, pada kadar rendah tersebut, antibiotik dapat merusak pertumbuhan ataupun aktivitas metabolit organisme lainnya. Antibiotik telah banyak digunakan dalam bidang kesehatan, kecantikan, peternakan, pertanian, kuliner, bahkan pada bidang perikanan. Penggunaan antibiotik di sektor perikanan, khususnya budidaya di Indonesia, semakin meningkat karena praktis dan pola pikir yang selalu menggunakan antibiotik jika ikan yang dipelihara terserang penyakit. Penggunaan antibiotik terbukti dapat menyebabkan resistensi bakteri dan residu pada tubuh ikan serta manusia, sehingga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit mematikan. Selain itu, manfaat utama antibiotik yang sering digunakan yaitu mencegah terjadinya infeksi pada luka. Dalam penggunaan antibiotik harus dalam ukuran tepat dalam membunuh bakteri. Selain itu, ada beberapa sifat yang harus dimiliki antibiotik pada bidang perikanan. Yang pertama yaitu dapat menghambat atau membunuh patogen tanpa merusak inang. Yang kedua, yaitu bersifat bakterisida dan bukan bakteriostatik. Yang ketiga, tidak menyebabkan resistensi terhadap kuman. Yang keempat, yaitu mampu larut di dalam air. Yang kelima, tidak bersifat alergenik atau menimbulkan efek samping jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Adapun beberapa jenis antibiotik yang umum digunakan dalam kegiatan aquaculture di Indonesia yaitu yang pertama ada oxytetracycline, yang kedua ada chloramphenicol, yang ketiga ada erythromycin, yang keempat ada streptomycin, yang kelima ada prefuran. Terus yang selanjutnya ada enrofloxacin, dan yang terakhir ada neomycin. Antibiotik tersebut merupakan antibiotik yang dilarang penggunaannya. Selain itu, antibiotik pada ikan dan udang jika terakumulasi dalam jangka waktu yang panjang, maka akan menyebabkan terjadinya berbagai penyakit seperti tumor, kanker, dan penyakit generatif lainnya. Baiklah, selanjutnya kita menjumpai materi yang kedua yaitu mengenai probiotik. Apa itu probiotik? Probiotik merupakan suplementasi sel mikroba utuh yang tidak harus hidup ataupun komponen sel mikroba pada pakan atau lingkungan hidupnya yang menguntungkan inang. Yang dimana penggunaan probiotik ini di dalam budidaya tentunya bertujuan untuk menjaga keseimbangan mikroba, pengendalian patogen dalam saluran pencernaan air, serta lingkungan perairan melalui proses biodegradasi. Bagaimana sih model kerja pada probiotik tersebut? Ternyata ada 3 model kerja pada probiotik, yaitu yang pertama, menekan populasi mikroba melalui kompetisi dengan memproduksi senyawa-senyawa antimikroba atau melalui kompetisi, nutrisi, dan tempat pelekatan di dinding intestinum. Yang kedua yaitu merubah metabolisme mikrobial dengan meningkatkan atau menurunkan aktivitas enzim. Dan yang ketiga yaitu menstimulasi imunitas melalui peningkatan kadar antibodi ataupun aktivitas mikrofag. Ya, pembahasan selanjutnya mengenai vaksin. Pasti dari beberapa teman-teman sudah mengetahui apa itu vaksin. Apalagi di masa COVID-19 ini, kita diwajibkan oleh pemerintah untuk melakukan vaksinisasi. Langsung saja, apa sih itu vaksin? Ternyata vaksin itu merupakan sediaan biologis
yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan adaptif terhadap penyakit infeksi tertentu. Biasanya, vaksin ini mengandung agen atau zat yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit tersebut dan seringkali dibuat dari mikroorganisme yang dilemahkan atau dimatikan dari toksinnya, atau bisa saja dari salah satu protein permukaannya. Secara umum, ternyata vaksinasi pada ikan itu dapat diberikan dengan 3 cara, yaitu yang pertama teknik perendaman. Pada teknik perendaman ini dilakukan dalam bak beton atau fiberglass atau akuarium ataupun bisa juga pada ember plastik. Selama proses vaksinasi ini sebaiknya dilengkapi dengan aerasi dan kepadatan ikan yang tidak terlalu tinggi, yang dimana antara 100 sampai 200 gram per liter airnya. Teknik ini sangat ideal untuk ikan yang ukurannya kecil dan dalam jumlah yang cukup banyak. Yang kedua yaitu ada teknik penyuntikan, di mana pada teknik ini keuntungan pemberian vaksin melalui penyuntikan adalah 100% vaksin tersebut dapat masuk ke dalam tubuh ikan. Ikan yang akan divaksin harus memiliki ukuran yang sesuai. Vaksinasi melalui penyuntikan harus dapat memastikan bahwa ikan tersebut harus nyaman selama proses vaksinasi dan mungkin dapat dilakukan pembiusan. Ada 2 cara penyuntikan yang biasa dilakukan, yaitu yang pertama penyuntikan pada rongga perut. Yang kedua yaitu dapat dilakukan penyuntikan pada otot atau daging. Teknik yang selanjutnya yaitu teknik pakan, yang dimana teknik ini lebih sesuai untuk ikan-ikan yang sudah dipelihara dalam kolam pemeliharaan ataupun sebagai upaya vaksinasi ulang atau booster, yang dimana teknik mencampur vaksin dengan pakan ikan yang umum dilakukan adalah sediaan vaksin tersebut diencerkan beberapa kali dengan air bersih sesuai dengan penggunaan pada tiap jenis vaksin. Kemudian dimasukkan ke dalam botol semprot. Kemudian semprotkan larutan vaksin tersebut ke pakan secara merata. Hal ini tidak perlu terlalu basah. Lalu dikeringkan secara diangin-anginkan. Setelah kering, pakan tersebut langsung diberikan pada ikan. Akan lebih baik lagi apabila vaksin yang telah disemprotkan ke pakan diselaputi putih telur terlebih dahulu, lalu dikeringkan, kemudian diberikan kepada ikan. Sebaiknya pencampuran vaksin ini dilakukan tidak terlalu lama dari jadwal pemberian pakan. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai imunostimulan. Imunostimulan atau imunostimulator merupakan substansi obat dan nutrien yang mampu menstimulasi sistem imun dengan meningkatkan aktivitas komponen sistem imun untuk melawan infeksi dan penyakit. Imunostimulan ini juga merupakan senyawa kimia, obat, atau bahan lainnya yang mampu meningkatkan mekanisme respon imunitas ikan, baik seluler maupun humoral. Pada pemberian imunostimulan pada ikan ini dapat meningkatkan kemampuan fagositosis, stimulasi sitokin dari limfosis, koordinasi kekebalan humoral dan seluler, serta meningkatkan respon antibodi dan komplement. Pada udang imunostimulan dapat meningkatkan fagositosis dengan mengaktifkan sel-sel fagosit dalam bemolin, sistem penol peroksidase, dan memediasi pengenalan sinyal. Bahan alami yang dapat dijadikan sebagai imunostimulan yang aman dan ramah lingkungan ialah
alga merah atau Gracilaria sp, yang dimana alga merah tersebut merupakan rumput laut yang memiliki komponen kimia utama berupa agar dan keragenan. Yang dimana jenis rumput laut ini merupakan bahan alami yang mengandung lipopolisakarida dan flavonoid yang dapat digunakan sebagai imunostimulan. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai antibiotik, probiotik, vaksin, serta imunostimulan. Saya berharap apa yang saya paparkan dapat tersampaikan dengan baik serta dapat bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.